Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kami channel Santai Ilmu Tutor. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum video ditayangkan, silakan di like, subscribe, like, dan komen, serta dipencet notifikasinya agar channel ini dapat berkembang dan bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sholawat Naria dianggap sebagai bid'ah dan tidak berguna, ya, sia-sia karena bid'ah. Sebelumnya silahkan dilihat dulu video berikut ini. Sholawat di berjanji, ya, yang Assalamu alaik Zainal Anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Sholawat Nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya. Sholawat burdah apalagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, itu sholawat favorit. Semua hampir majelis ta'lim baca itu. Bahkan ini lagu kebangsaan majelis ta'lim sejabotabek. Kalau ngajian nggak baca itu, wah ini kajian bukan kajian kita. Dan anehnya, ya Rabbi bil Mustafa itu dilakukan apa aja bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fillana ma madaya wasi'al karami. Ini model untuk bapak-bapak. Ada yang lagu ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu. Ada yang model untuk remaja, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, nge-rap ini. Itu, Masya Allah. Makanya tua, muda, laki, perempuan seneng sama ya Rabbi bil Mustafa. Adapun beberapa bentuk sholawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan sholawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Ada yang disebut sholawat Nariyah. Coba dikaji kembali itu sholawat Nariyah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca sholawat Nariyah 4.444 kali, 4.440 kali, akan diselesaikan urusannya. Masya Allah, dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul SAW. Kemudian di maknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi SAW. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi SAW, dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi, dengan zat Rasul SAW. Yang sahih tidak boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Apa sholawat Nariyah itu? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa yuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustassal ghamamu biwajhihi al-karim ala ali wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ini sholawat Nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah. Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul SAW. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul SAW, kita baca sholawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah, kemudian datang sebuah salawat, bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Sholawat Ibrahim, ya, yang ada di hadis itu memang pokoknya sholawat Ibrahim dan sholawat Jibril, ya. Sholawat Jibril itu memang ada sejarahnya dulu zaman Nabi Adam, ya, tapi nggak saya terangkan. Yang jelas hatinya sholawat Jibril itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu, ya. Itu adalah sholawat Jibril, yang siapa yang bersolawat kepadaku maka aku akan membalasnya 10 kali. Itu kan dalam hadisnya Muslim itu ada. Terus kemudian sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu sholawat Ibrahim. Tetapi yang akan kami jelaskan bahwa
Sholawat Ibrahim itu pokok, sholawat Jibril pokok yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya ya. Selain itu adalah tidak boleh. Kalau memang semuanya selain itu tidak boleh, maka lagu Indonesia Raya pun tidak boleh. Puisi juga tidak boleh. Memuji, menyanjung Nabi Muhammad juga nggak boleh dengan bahasa Indonesia. Kita berbicara masalah sholawat. Sholawat itu artinya memang dulu itu ingin memuji Nabi Muhammad ya. Ketika ada orang ingin memuji Nabi Muhammad, menyanjung Nabi Muhammad, tetapi beliaunya tapi ada yang jauh, maka disuruh membaca sholawat. Itu dasar daripada awalnya adalah membaca sholawat. Itu memang awalnya memang ingin bertemu Nabi Muhammad, merindukan Muhammad, maka jangan memuji, maka besok di surga akan bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanjung Nabi Muhammad dengan bahasa Indonesia, bukan dengan Allahumma sholli ala Muhammad, dengan bahasa yang lain. Itu boleh nggak? Mama, ya Nabi Muhammad, saya berterima kasih kepadamu ya Nabi Muhammad. Kau telah memberikan syafaat besok di hari kiamat. Kaulah segala dari hal yang kami terima tentang ilmu agama. Terima kasih ya Nabi Muhammad. Itu adalah sholawat juga, cuma dengan bahasa kita. Apakah itu tidak boleh? Kemudian dengan bahasa Arab, kemudian disusun dalam sebuah kitab Al-Barzanji. Sholawat nariyah juga ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah surat Al-Ahzab ayat 56 yang isinya tentang Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berilah salam penghormatan. Artinya disuruh menghormati lah ya. Jadi kita menghormati ketika Nabi hidup itu sudah sama dengan sholawat. Jadi ketika masih hidup itu adalah menghormati, salam penghormatan, dan Allah juga menghormati dengan membaca sholawat, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Dan kemudian kalau sudah meninggal disuruh membaca sholawat dan akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Nah, itu seperti itu. Itu adalah dasar Al-Quran tentang sholawat. Intinya kan berterima kasih, dan nanti akan, kalau orang yang bersolawat insya Allah banyak sejarahnya. Orang yang paling banyak bersolawat adalah orang Indonesia. Di lain negara tidak ada umat Islam yang bersolawat terbanyak di dunia, itu tidak ada. Kalau di Arab Saudi itu hanya membaca solawat ketika di dalam at-tahiyat. Kalau satu hari 5 kali, ya 5 kali. Tetapi yang banyak membaca solawat adalah orang-orang di Indonesia, itu dengan wiridan setelah sholat. Jadi wiridan itu enggak ada dalilnya, masalah lagi itu. Kalau namanya Nabi Muhammad itu fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin, itu dulu itu kan disuruh berpaling dari orang-orang kafir. Itu artinya dulu tuh dakwah secara terang-terangan. Dulu waktu pertama kali berdakwah, dalam menjalankan ayat tersebut tidak dituntut langsung, dibiarkan. Nabi Muhammad mendatangkan tokoh-tokoh Quraisy dalam jamuan makan dan minum seperti tahlilan itu sekarang. Dalam jamuan makan dan minum berdakwah, mendakwai orang-orang Quraisy. Itu adalah teknisnya, tergantung manusia itu sendiri. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Nah, ini dengan teknis kita sendiri gitu. Itu seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.